Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Indarto. Saya CSO KPPN Palembang. Bapak Ibu bisa manggil saya Arifin. Mungkin perkenalan singkat ya. Jadi di sini saya akan kasih sedikit tutorial terkait dengan PPDH, perkiraan pencairan dana harian. Ini sebelum launching official ini ya, official sosialisasi resmi ya dari KPPN gitu ya. Karena banyak teman-teman dari Satker yang nanya terkait dengan PPDH, bagaimana cara membuat PPDH, kemudian bagaimana cara kita membuat ini apa, mengirimkan data ke Sprint ya kan. Kemudian pas bikin PPDH kok error terus gitu ya. Gimana sih cara membuat PPDH yang benar gitu ya? Sebagaimana kita ketahui bersama, kita overview dikit ya. Jadi bahwasanya kita ada ketentuan mengenai RPD harian yaitu PMK 197 garing PMK 05 garing 2017. Nah, eh, transaksi paling kecil itu ada di nilai 1 miliar ke atas yaitu transaksi C 1 sampai 500 miliar ya. Nah, itu disampaikan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja dengan menyampaikan ADK RPD harian. Nah, ini adalah mekanisme lama kita gitu ya. Nah, kebetulan pada masa pandemi karena kita nggak bisa eh, kita perlu fleksibilitas terus terang ya terkait dengan pengelolaan kas negara. Intinya hanya itu ya. Kita memerlukan suatu mekanisme yang gimana caranya itu fleksibel gitu loh. Tidak perlu kalau kayak RPD kan Bapak Ibu ngirim RPD, nanti ADK-nya diproses di SPM, kemudian nanti setelah diproses nanti baru hari H mengajukan SPM kan gitu kan ya. Nah, kita perlu fleksibilitas. Nah, makanya sekarang diatur bahwasanya RPD itu berlaku untuk transaksi yang paling kecil itu adalah dinilai lebih dari 5 miliar gitu ya. Jadi kalau 5 miliar ke atas nah baru menggunakan RPD, kalau enggak ya enggak gitu ya. Oke, nanti kita akan menggunakan tools yaitu aplikasi SAS ya. Di sini saya punya aplikasi SAS. Saya login dulu. Ini admin ya, sebagai user admin. Saya ingin nunjukin aja bahwasanya ini saya pakai versi 2108. Jadi bagi Bapak Ibu tugas pertamanya adalah ketika Bapak Ibu membuka aplikasi SAS, wajib update ke versi 2108. Nah, ini adalah hal pertama yang Bapak Ibu wajib cek. Nah, ini saya pinjam punya Makodam 2 Sriwijaya ya. Tapi datanya dummy. Artinya ini hanya aplikasi ini aja, bukan aplikasi real ya. Aplikasi hanya untuk pura-pura aja gitu ya, untuk ngasih tutorial ini aja. Oke, berikutnya kalau versinya sudah 2108, pastikan tidak ada error ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada error-error terkait dengan database, hal pertama yang dicoba itu adalah perbaikan database ini. Ya, kita klik aja perbaikan database, nggak ada dosa kok, kita klik ini ya. Dan ini nggak pakai lama gitu loh, sebentar. Kita tunggu paling lama paling ya 1 menit kalau transaksinya banyak ya. Nah, tapi umumnya dikit-dikit ya transaksi ya. Jadi mungkin sebentar kayak ini tadi. Oke, berikutnya setelah itu setting PPK konsolidator. Nah, ini ada default ini harus dicentang. Mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan ini karena pada dasarnya ini digunakan ketika Bapak Ibu kemarin membuat capaian output. Nah, ini wajib ya, membuat capaian output ini wajib dicentang. Nah, kalau mau bikin PPDH ini juga wajib dicentang karena nanti yang bertanggung jawab atas penyampaian data PPDH itu adalah PPK konsolidator ya atau PPK koordinator. Nah, sama aja itu istilahnya. Oke, baik kita langsung masuk ke PPDH. Kita masuk usernya PPK ya. Kita masuk usernya PPK. Nah, ini aplikasi baru saya install, baru saya ibaratnya baru saya masukkan data pagu, kemudian sebagian transaksi ya. Belum diapa-apain intinya. Di sini ada menu RPD harian ya, RPD harian. Kalau dulu menunya hanya ada dua, yaitu RUH data RPD harian dan cetak data RPD harian. Ya, cuma dua. Nah, sekarang menunya jadi 4 nih. Ada RUH, data PPDH. Bagi yang belum tahu, RUH itu adalah rekam ubah hapus. Jadi digunakan untuk mengubah, mengedit data, untuk membuat data. Nah, itulah RUH gitu ya. Kemudian berikutnya ada cetak data untuk mencetak. Kemudian ada RPD khusus untuk nilai di atas 5 miliar. Ya. Kemudian terakhir ada kirim PPDH atau RPD ke KPPN. Ini digunakan untuk membentuk ADK yang nanti Bapak Ibu gunakan untuk upload ke aplikasi Sprint.
gitu ya. Jadi di sini kita pakai dua tools nih. Ada aplikasi SAS, ada aplikasi Sprint untuk upload datanya gitu. Terus banyak pertanyaan nih, Pak, kapan data saya diupload? Saya udah upload ke Sprint, Pak, kapan di-approve gitu. Kita nggak pakai approve, otomatis ya. Nah, jadi pakainya itulah fleksibilitas itu tadi. Jadi begitu Bapak Ibu upload, Bapak Ibu bisa cek sendiri di monitoring Sprint. Oh, masuk nggak angka saya kira-kira? Oh, ADK yang saya update sesuai atau enggak? Nah, itu bisa Bapak Ibu cek secara mandiri, gitu ya. Oke, balik lagi tadi. Ini aplikasi baru saya masukin. Nah, ketika saya buka RUH PPDH, nah kok udah ada angkanya gitu ya, simsalabim abracadabra tiba-tiba ada angkanya gitu. Nggak perlu kaget, nggak perlu panik. Ya memang seperti ini. Jadi aplikasi mungkin di beberapa sesi sering saya sampaikan bahwasanya PPDH itu berkaitan langsung dengan satu, realisasi transaksi yang sudah lalu. Nah, ini sumbernya adalah SP2D itu sendiri. Kemudian untuk data yang akan datang, dia akan ngambil data atau korelasi data dengan halaman 3 DIPA. Tapi ini akan di breakdown sesuai dengan tren. Tren ya, bukan rata-rata, bukan. Makanya di sini angkanya cukup unik dan kok udah ada tiba-tiba gitu ya. Jadi nggak perlu panik, nggak perlu kaget gitu ya. Saking kagetnya mau lompat dari jendela nggak ya. Oke, di sini saya tunjukkan bahwasanya di sini kita bisa pilih per bulan ya. Januari sampai Desember gitu ya. Januari, Februari dan seterusnya ya. Sampai Desember gitu ya. Nah, ini adalah data yang awal, data awal ya. Data awal sampai bulan Desember. Nah, hal pertama yang akan kita laksanakan apa? Saat pertama kali kita buka aplikasi, hal yang pertama yang dilakukan itu adalah klik dulu realisasi. Ini digunakan untuk menyesuaikan realisasi yang sudah lalu dengan SP2D. Syaratnya hanya satu, seluruh transaksi Bapak Ibu sudah tercatat di sini, SP2D sudah dicatat, kalau bisa sudah load master. Nah, jadi semua data yang ada SP2D di aplikasi ini akan otomatis masuk ke dalam PPDH. Nah, ini akan dihitung sebagai realisasi bulan lalu, gitu ya. Dan realisasi ini disesuaikan setiap bulan. Jadi bukan Januari realisasi, sudah selesai. Enggak. Jadi bulan yang lalu. Nah, kan sekarang bulan April ya, di tanggal saya ini ada 6 April, berarti bulan Januari saya sesuaikan. Kemudian Februari saya sesuaikan, ya. Kemudian bulan Maret, lewat. Bulan Maret saya sesuaikan lagi. Kemudian bulan April. Kenapa? Karena sekarang tanggal 6 ini ada transaksi sampai tanggal 5 sudah. Nah, kita klik realisasi. Oke. Nah, seperti ini. Kebetulan nggak berubah ya, karena data ini realisasinya kebetulan sudah sama dengan SP2D yang lalu gitu. Ya. Setelah selesai jangan lupa diklik simpan. Nah, seperti ini, diklik simpan. Kalau disimpan nggak ada error seperti ini, simpan berhasil, itu artinya seluruh data Bapak Ibu oke. Ya, mantap sudah. Misalnya, ini saya nolkan. Nah, seperti ini. Edit data salah nih. Saya simpan. Nah, lupa berhasil gitu. Nggak apa-apa, simpan lagi coba. Nah, baru. Jadi error pertama itu anggap aja yang berlalu. Error kedua. Jadi pastikan kalau nyimpen 2 kali. Nah, ini bug di aplikasi SAS versi 2108. Tapi ya saya yakin ini bukan nggak material ya. Artinya ya cukup 2 kali simpan aja gitu ya. Oke. Ini akan muncul error seperti ini. Isian PPDH akun 52 belum sesuai. Nah, bagaimana menyesuaikannya? Nah, asumsi saya realisasi sudah kita cek semua nih, ya kan? Udah kita cek semua, tapi kok selisih? Nyarinya dari mana? Ini tips dari saya. Yang pertama, jangan nyari dari bulan berjalan. April atau bulan lalu, itu jangan. Ya, Mei, mana sih angkanya? Nggak kelihatan. Cara nyarinya adalah ketika kita pilih bulan Desember. Nah, kelihatan nih. 223 juta ini dari angka yang saya hapus tadi. Gitu. Oke? Oke. Itu tips pertama dari saya. Jadi nyarinya, selisihnya itu ada di bulan Desember. Misalnya, saya nolkan lagi nih. Saya nolkan lagi. Saya simpan lagi. Oke ya. Ingat simpan 2 kali.
Oke, ini ada 410 juta. Saya pindahkan ke sini. Misalnya. Wih, kelebihan 0, sorry. Nah, kelebihan 0 ya. Kita simpan. Seperti ini. Nah, waktu simpan 2 kali, simpan berhasil. Karena data sisa pagunya 0. Jadi kemarin yang ngalami, 52-nya minus, 51-nya minus. Gak usah panik. Inilah solusinya. Gitu ya. Nah, kemudian, kebetulan, ini tadi kan saya geser. Padahal ini realisasi sudah SP2D. Nah, saya balik lagi ke bulan April. Saya sesuaikan realisasi lagi. Saya klik. Oke. Nah, 52-nya nggak ada. Gitu ya. Karena kita tidak bisa menyesuaikan realisasi bulan berjalan. Ingat ya, realisasi hanya bulan lalu, artinya Januari, Februari, Maret. Kalau untuk bulan berjalan dan seterusnya itu tidak bisa kita sesuaikan. Nah, ini sebagai contoh di bulan Maret yang saya hapus. Ini kan sudah SP2D nih. Nah, saya nolkan. Simpan. Oke ya. Oke, di bulan Maret. Kemudian di bulan Mei, ini kan ada selisih nih. Kita lihat lagi di bulan Desember ya. Untuk melihat selisihnya, pastikan di bulan Desember. Saya pindahkan ke 9 Desember misalnya. Nah, seperti ini. Saya simpan. Nah, 2 kali ya. Oke. Nah, oke, simpan berhasil. Padahal ini tadi 19M ini harusnya realisasi di bulan Maret kan gitu. Nah, kita balik lagi ke bulan Maret coba. Sorry. Kita klik realisasi. Oke. Nah, waktu kita klik, ya, penyesuaian ini hanya untuk data SPM yang telah catat SP2D-nya. Nah, padahal tadi kan ada 19M ya. Lah, 19M-nya mana Pak? Kok hilang gitu ya? Padahal udah kita inputkan gitu kan ya. Nah, dia tidak muncul. Ya. Jadi, ketika Bapak Ibu sudah menyesuaikan realisasi bulan lalu, ya kan? Tetapi Bapak Ibu pindahkan ke bulan Desember, ternyata 19M itu menu realisasi ini tidak bisa dipakai. Jadi ingat, menu penyesuaian realisasi hanya bisa dilaksanakan sekali saja. Gitu ya. Oke, clear ya. Jadi 19M ini nggak bisa kita balikin lagi. Nggak mau dia. Nah, kita nolkan nih sekarang. Kita nolkan. Kita nolkan dulu. Kita sisakan kembali 19M. Kita masuk ke bulan Maret. Kita sesuaikan realisasi. Dia tetap tidak mau muncul. Nah, solusinya adalah kalau sudah lewat, sesuaikan manual. Makanya hati-hati. Jadi ini sering muncul problem ketika Bapak Ibu sudah klik realisasi tapi diutak-atik. Nah, angkanya udah geser semua. Gitu. Makanya hati-hati ketika melakukan penyesuaian. Ini tips ketiga dari saya. Jadi yang pertama tadi, kalau mau nyari selisih di bulan Desember, ya, di bulan Desember. Yang kedua, kita menggunakan tools realisasi ini. Kemudian yang ketiga, kalau sudah ada data realisasi yang bulan lalu, tidak boleh diutak-atik lagi. Itu ya. Itu 3 tips dari saya, silahkan. Tapi kalau untuk angka yang berjalan, contohnya kayak bulan April nih, saya mau pindah-pindahkan dari sini ke sini, oh bebas, nggak ada masalah. Gitu ya. Bebas, nggak ada masalah. Inilah tata cara membuat PPDH. Seperti biasa, rules dari PPDH itu adalah lebih boleh kurang jangan. Misalnya nih, saya pencairan di bulan Juli, ini 900 juta ternyata kurang. Prediksi saya kurang. Nah, saya harus menambahkan angka ini. Nah, ngupdate-nya kapan? Ngupdate-nya kapan? Bisa diupdate hari itu juga atau H-1, itu masih bisa diedit. Ya, yang tidak bisa kita edit itu adalah untuk pencairan 5M ke atas. Jadi ingat, PPDH jangan sampai nanti ada statement bahwasanya, oh saya nggak bisa nyairin SPM karena saya nggak bikin PPDH, padahal nilainya di bawah 5M. Itu nggak boleh, ya. Secara aturan nggak ada masalah Bapak Ibu mau ngedit angkanya, gitu ya. Oke, saya harap jelas untuk bikin PPDH ya, beserta 3 tipsnya tadi dari saya. Nah,
Langkah berikutnya adalah misalnya saya mau bikin Renkas 5M. Nah, Renkas 5M ini udah ada Renkas ya seperti ini. Saya mau bikin Renkas lagi. Misalnya di tanggal 1 Juni 2021. Nah, jenis belanja 51. Nah, di sini akan otomatis muncul PPDH saya. Oh, PPDH saya 17M. Tapi satu SPM yang di atas 5M itu berapa kan gitu. Nah, misalnya SPM gaji saya nilainya katakanlah 10M. Nah, seperti ini. Gaji Juni misalnya ya. Nah, saya hanya membuat ini untuk PPK saya saja. Jadi misalnya kita ada banyak PPK ya, 51 ini dia 51 lagi. RPD harian ini dia bikin masing-masing di PPK-nya. Nah, misalnya saya simpan, jebret. Nah, di sini PPK-nya muncul kode PPK 01 karena ini kebetulan hanya satu PPK. Kalau kita ada banyak PPK ya masing-masing nanti RPD-nya. Gitu. Oke, kurang lebih seperti ini, nanti bisa kita cetak seperti biasa, munculnya seperti ini. Kalau tanda tangan harus diganti ya. Misalnya kalau kita posisi di Palembang ya Palembang, kalau kantornya Palembang gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nanti tanda tangan itu. Diajukan ke KPPN. Oke. Nah, berikutnya tadi buat PPDA sudah, buat Renkas lebih dari 5M sudah. Berikutnya cetak data. Nah, cetak data di sini sifatnya bulanan. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu jadikan patokan untuk membuat halaman 3 DIPA. Ya. Jadi halaman 3 DIPA nanti sumbernya dari sini. Gitu ya. Ingat, kalau Bapak Ibu misalnya alokasi bulan berikutnya itu kurang, Bapak Ibu harus melakukan revisi administratif penyesuaian halaman 3 DIPA. Normalnya, revisi ini dilaksanakan tiap awal triwulan minggu pertama. Normalnya seperti itu, ya. Tetapi kalau memang diperlukan, bisa revisi berapa kali pun, nggak ada masalah. Mau sehari sekali pun boleh kalau brutal sekali ya. Satu hari sekali gitu mau melakukan revisi halaman 3 ya sah-sah aja, nggak ada masalah. Jadi itu masuknya ranahnya revisi administratif, bukan revisi pergeseran anggaran, jadi tidak ada batasannya. Gitu ya. Oke. Terakhir, kita tinggal kirim data RPD harian. Nah, pas kita kirim, kita langsung klik kirim saja. Jadi ini otomatis ya, terdefault centangnya terdefault, terus bulannya ini otomatis, mau pilih-pilih juga sama aja. Yang menentukan dikirim itu yang centang ini. Jadi kalau ini centang semua ya terkirim semua. Kalau centang cuma satu ya terkirim satu, gitu ya. Kita klik kirim, seperti ini. Oke. Nah, ADK-nya nanti ada di sini, di C, aplikasi SAS, kemudian di RPD, mana? Sorry, PPDH saya mana? Oh, ini RPD harian ya. Nah, di sini akan muncul 12 file, 12 ADK untuk upload ke aplikasi Sprint. Jadi ini masing-masing nanti diuploadin ke aplikasi Sprint per bulan. Nah, nanti di monitoring sprintnya, Bapak Ibu bisa ngecek nih, oh angka saya benar nggak sesuai dengan yang saya buat di SAS atau enggak. Nah, itu bisa cek secara mandiri. Gitu. Oke, itu tata cara membuat ADK-nya. Kemudian di sini ada rekap PPK. Rekap PPK, kalau dia ada banyak PPK, ya, dia ada banyak PPK nih. Kalau misalnya PPK-nya ada 01, 03, 04 misalnya kan. Nah, di sini ada banyak nilai nanti. Gitu ya. Tapi karena ini cuma satu PPK ya nilainya hanya ada satu gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Mungkin kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang mungkin ganjel atau gimana, silakan hubungi saya. Nomor HP saya pasaran ya. Saya ketik aja di sini. Jadi Arifin Indarto, HP 085311646725. Mungkin untuk selama saya posisi di cloud, mungkin via WA ya, baiknya via WA dulu karena saya nggak setiap saat ada di tempat gitu ya. Jadi mungkin bisa WA dulu, Pak mau nanya ini Pak gitu kan. Nanti mungkin akan saya balas ketika saya udah masuk ke free time gitu ya. Baik, terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.